Jadi ini adalah catatan dari para rasul dan bapak gereja, bahwa orang-orang Kristen awal ibadahnya adalah di hari Tuhan. Hari yang paling baik daripada hari-hari yang lain. Paling baik loh ya, semua hari baik. Tapi hari yang paling baik dari hari yang lain, bahkan termasuk hari yang ditetapkan oleh Musa. Shalom saudaraku, salam damai sejahtera di dalam kasih Kristus. Berjumpa lagi dengan saya. Di Juli kita akan belajar berapologetika bersama-sama di channel ini. Belajar Alkitab dan rajin beribadah diimbangi dengan rajin berdoa seharusnya membuat seseorang imannya semakin kuat di dalam Kristus, bukan justru sebaliknya meninggalkan Kristus. Namun ada satu anak muda mualaf yang mengaku dia mualaf karena taat beribadah dan juga rajin membaca Alkitab. Apa yang membuat anak ini menjadi mualaf karena membaca Alkitab? Sebelumnya mari kita bersama-sama melihat video berikut ini. Oke, artinya yang tadi antum sempat bilang ada memperdalami Alkitab membuat antum ragu, itu gimana ceritanya, Mas? Seperti waktu saya ketemu dalil untuk haramnya makan babi, darah dan segala macam yang diharamkan itu, saya kan sering diajarin tiap pagi bangun tidur atau sebelum tidur itu baca Alkitab dulu. Nah, saya sampai pada surat Imamat pasal ke-11 ayat 1 sampai terakhir itu membahas semua tentang makanan yang haram dan yang halal. Di situ saya nemuin juga di ayat 11-nya itu keharaman babi. Terus saya pernah nanya tentang itu ke oma saya. Oma saya malah nggak mau jawab, terus kayak jawabnya nggak jelas gitu, kayak ngawur aja gitu. Saya kan juga nggak ngerti jadinya. Mulai dari situ saya mulai lebih lagi memperdalam. Kemudian seperti saya bertanya kenapa kita kok ibadahnya hari Minggu, padahal kita diperintahkan untuk menguduskan hari Sabat. Kenapa kita malah ibadahnya hari Minggu? Seperti itu. Dan banyak dari keluarga saya itu kayak gimana ya, nggak mau tahu gitu. Gitu loh. Jadi anak ini mualaf karena ada dua alasan. Yang pertama karena dia mendalami Alkitab, membaca Alkitab sampai surah Imamat. Kok ya ada surah Imamat ini ya? Katanya mendalami Alkitab, kok membacanya cuma sampai di surah Imamat, nggak sampai Wahyu. Dan dia menemukan tentang makanan yang haram, yang dilarang dimakan oleh orang Kristen, tapi orang Kristen makan. Saya sudah berkali-kali menjelaskan ini, nanti bisa dilihat di video saya yang lainnya. Saya tertarik untuk menanggapi pernyataan yang kedua mengenai kenapa orang Kristen itu ibadahnya hari Minggu, padahal diperintahkan di dalam kitab Taurat ibadahnya itu hari Sabat. Kalau kita membaca Alkitab, ini bukti ya, sekali lagi ini bukti anak ini tidak membaca Alkitab dengan baik, tidak sampai Wahyu, cuma sampai di surah Imamat tadi itu ya. Kalau kita membaca Alkitab dengan baik, terutama tentang pengajaran Yesus, Yesus tidak pernah memerintahkan murid-muridnya, pengikutnya untuk beribadah di hari Sabat. Dan Yesus juga tidak pernah melarang murid-muridnya untuk ibadah selain di hari Sabat. Terbukti di dalam Alkitab dicatat juga beberapa kali Yesus melakukan pekerjaan di hari Sabat. Dia memetik gandum bersama dengan murid-muridnya di hari Sabat. Dia menyembuhkan orang sakit di hari Sabat. Padahal dalam aturan Taurat Yahudi yang berjumlah 613 itu, hari Sabat orang Yahudi dilarang untuk melakukan pekerjaan yang lain di luar rumah. Tapi Yesus melakukannya. Nah, ketika Yesus ditegur oleh orang-orang Farisi, apa jawabnya? Mari kita melihat di dalam Markus 2 ayat yang ke-27-28. Daripada kita gagal paham, kita baca semuanya aja ya, dari 23 sampai 28. Pada suatu kali, pada hari Sabat, Yesus berjalan di ladang gandum, dan sementara berjalan murid-muridnya memetik bulir gandum. Maka kata orang-orang Farisi kepadanya, "Lihat, mengapa mereka berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat?"
Jawabnya kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya kekurangan dan kelaparan? Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah waktu Abiatar menjabat sebagai imam besar, lalu makan roti sajian itu yang tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam, dan memberinya juga kepada pengikut-pengikutnya?" Lalu kata Yesus kepada mereka, camkan ini. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat." Ingat itu. Jadi hari Sabat diadakan untuk manusia, bukan manusia untuk hari Sabat. Jadi anak manusia dalam hal ini adalah Yesus, adalah juga Tuhan atas hari Sabat. Jadi Yesus lebih besar dari hari Sabat. Itu alasannya Yesus tidak pernah menyuruh murid-muridnya untuk ibadah di hari Sabat, dan juga tidak melarang murid-muridnya beribadah di hari selain hari Sabat. Lalu kalau kita melihat tradisi para rasul, di dalam Kisah Para Rasul 20, para murid melakukan ibadah itu di hari pertama di minggu itu, yaitu di hari Minggu. Karena hari terakhir orang Yahudi adalah hari Sabtu. Hari pertamanya adalah hari Minggu. Kita baca di dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 7. Pada hari pertama dalam minggu itu, yaitu hari Minggu, ketika kami berkumpul untuk memecah-mecahkan roti, Paulus berbicara dengan saudara-saudara di situ. Karena ia bermaksud untuk berangkat pada keesokan harinya, pembicaraan itu berlangsung sampai tengah malam. Ingat ya, kalau kita, penanggalan kita, hari pertama di minggu itu adalah hari Senin. Tapi untuk orang Yahudi, hari pertamanya adalah hari Minggu, bukan Senin. Nah, kemudian tradisi ini diteruskan di dalam tradisi para rasul dan juga diteruskan sampai tradisi para bapak gereja. Kalau kita melihat di dalam kitab Didake itu adalah kitab tradisi. Jadi kitab ini berisi tentang aturan-aturan gereja yang dibuat oleh para rasul, oleh bapak-bapak gereja. Di dalamnya tertulis demikian, "Tetapi setiap hari Tuhan, berkumpullah kamu bersama dan pecahkanlah roti, dan mengucap syukur setelah mengakukan dosa-dosamu, supaya kurbanmu menjadi murni. Tetapi jangan ada seorang yang berselisih dengan sesama saudaramu yang datang bersama denganmu, sebelum mereka berdamai, supaya kurbanmu tidak menjadi profan." Hari Tuhan itu adalah hari Minggu. Kenapa hari Minggu? Karena hari Minggu adalah hari di mana Yesus Kristus dibangkitkan dari antara orang mati. Itu kenapa para rasul, bapak-bapak gereja melakukan ibadah di hari Minggu. Itu alasannya. Kemudian tulisan bapak-bapak gereja yang lain. Saya punya 2 buku tulisan bapak-bapak gereja ya. Yang ini buku yang satu ini. Tebal, di dalamnya juga memuat tentang tradisi awal gereja, tulisan para rasul, kemudian ada liturgi awal gereja mula-mula. Ini ada di sini. Di sini juga ada bagian dari buku Didaskalia Apostolorum. Ini ditulis abad keempat. Juga bukunya Sejarah Gereja, buku sejarah gereja yang ditulis oleh Eusebius, ditulis juga pada abad keempat. Nah, buku-buku ini juga bagus tentang aturan-aturan bapak-bapak gereja, tulisan-tulisan bapak gereja yang sampai saat ini masih dilestarikan oleh orang-orang Kristen. Dan menariknya, dalam buku-buku ini juga mencatat tentang hari Minggu yang dipakai untuk beribadah, karena itu adalah hari Tuhan. Eusebius berkata demikian di dalam bukunya, "Mereka, para orang kudus di zaman awal perjanjian lama, tidak melakukan sunat tubuh. Demikian pula kita, umat Kristen. Mereka tidak menerapkan sabat, demikian juga kita. Mereka tidak pantang jenis-jenis makanan tertentu.
Juga mereka tidak membedakan hal-hal lain yang disampaikan oleh Musa untuk diturunkan sebagai simbol-simbol. Demikian pula, umat Kristen di masa sekarang tidak melakukan hal-hal itu. Hari terangnya, hari terang Kristus adalah hari kebangkitannya dari antara orang mati, yang adalah satu-satunya dan hari yang sungguh kudus dan hari Tuhan, lebih baik daripada hari apapun yang umumnya kita pahami, dan lebih baik dari hari-hari yang dikhususkan oleh hukum Musa untuk perayaan-perayaan bulan baru dan Sabat, yang dikatakan oleh Rasul Paulus sebagai bayangan dari hari-hari dan bukan hari-hari yang sesungguhnya. Jadi kata Eusebius dari Kaisarea, hari Tuhan adalah lebih baik dari hari-hari yang lain, termasuk hari-hari yang ditetapkan oleh Musa untuk melakukan perayaan-perayaan. Kemudian di dalam buku Didaskalia Apostolorum juga, buku tentang tradisi para rasul, dituliskan demikian. Para rasul selanjutnya menentukan pada hari pertama dalam minggu, yaitu hari Minggu, biarlah diadakan ibadah dan pembacaan kitab suci dan kurban. Sebab pada hari pertama minggu, Tuhan kita bangkit dari tempat orang mati, dan di hari pertama minggu ia bangkit ke atas dunia, dan di hari pertama minggu ia naik ke surga, dan di hari pertama minggu ia akan datang kembali di akhir nanti dengan para malaikat surgawi. Jadi ini adalah catatan dari para rasul dan bapak gereja, bahwa orang-orang Kristen awal ibadahnya adalah di hari Tuhan. Hari yang paling baik daripada hari-hari yang lain. Paling baik loh ya, semua hari baik. Tapi hari yang paling baik dari hari yang lain, bahkan termasuk hari yang ditetapkan oleh Musa, yaitu hari Minggu, hari kebangkitan Yesus Kristus. Itu kenapa alasannya orang Kristen ibadah di hari Minggu. Begitu loh mas bro, masa gitu aja males membaca sih, males cari sumber. Pasti ada lah ya buku-buku yang bahas tentang itu. Oke, demikian dari saya. Semoga ini memberkati kita dan mencerahkan kita semuanya. Salam, salam waras, Tuhan Yesus memberkati.